Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Zafira, mahasiswi baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ekonomi, jurusan Perbankan Syariah. Di video kali ini, saya akan membahas materi yang saya resum dari hari pertama hingga hari kedua. Di hari pertama, saya resum 2 materi. Di hari kedua, saya meresum materi yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Umi Sumbulah MAG mengatakan bahwa ada 3.750 mahasiswa baru dari peminat yang masuk di UIN Malang, ialah 78.430. Dan dari yang diterima itu ada 5 jalur, dari SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri Tulis, dan Mandiri Prestasi. Kemudian, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas. Yang pertama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yaitu fakultas yang paling tua. Yang kedua, Syariah. Yang ketiga, Ekonomi. Yang keempat, Psikologi. Yang kelima, Sains dan Teknologi. Yang keenam, Humaniora. Yang ketujuh, Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan. Serta ada Pasca Sarjana dengan 15 program studi. Dan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik level S1, S2, dan S3, ada 46 prodi. Upaya-upaya internasionalisasi Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu dengan mendorong dosen dan mendorong mahasiswa melakukan publikasi hasil riset, sehingga semua karya-karya mereka, dosen maupun mahasiswa itu bisa menambah visibility UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga meningkatkan universitas baik versi Unirank dan lain-lain. Karena kampus ini memiliki kelebihan di dalam menyelenggarakan pendidikan, melakukan integrasi, menyelenggarakan pendidikan yang integratif di dalam memadukan saintek dan Islam, dan juga ada integrasi di dalam kelembagaan. Integrasi keilmuan itu adalah memadukan antara memiliki Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Dan di dalam UIN Maulana Malik Ibrahim ini punya pengembangan bahasa asing, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan masih banyak lagi. Dan ada rumah tahfidz Al-Quran, yaitu atau HTQ. Dan di UIN Malang juga ada rumah moderasi beragama, yang fungsinya itu yang akan mendidik kita menjadi seorang yang unggul, modern. Ya, ada perpustakaan yang memiliki koleksi ribuan e-book, jurnal, proceeding baik nasional maupun internasional. Akan membahas tentang persoalan akademik. Yang pertama, persoalan pembelajaran. Yang kedua, proses pendidikan dan pelajaran 200 SKS. Penelitian, pengabdian masyarakat, PKL, KKN, ujian komprehensif, ujian skripsi, yudisium, hingga resum dari materi pertama saya. Akan saya lanjut kepada materi kedua saya. Dan terima kasih kepada Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG yang saya sampaikan tadi materinya. Itu dari beliau. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua dari resum saya di hari pertama. Saya mengambil resum dari Bapak Dr. Ahmad Fattah Yasin, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Beliau mengatakan, meskipun semester ini kita masih melaksanakan perkuliahan daring atau virtual, dan saya ingin mengharapkan sekali kalian semua bisa bertemu di kampus ini. Untuk sementara waktu, marilah kita bersama-sama membayangkan kampus kita ini. Hanya dibayangkan saja. Kampus UIN Malang ini berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Apalagi dengan perguruan tinggi yang umum, saudara atau kita nanti akan merasakan bagaimana kita memperoleh kampus-kampus dengan perguruan tinggi yang umum itu. Kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas
kemahasiswaan. Karena Anda harus menyiapkan secara mental spiritual, yaitu yang pertama berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dan tingkat sekolah model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu, mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah pada hakikatnya ialah berpikir yang selalu ditandai dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan keagamaan. Kampus ini adalah kampus keagamaan yang bernaungan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, inilah yang membedakan kampus di Malang dengan kampus yang lain, bahwa kampus atau kampus adalah tampilan dengan gaya khas mahasiswa, bukan dengan gaya orang-orang yang jalan-jalan rambut panjang, baju yang tidak beraurat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dari resume yang hari pertama oleh Bapak Dr. Ahmad Fatah Yasin, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Terima kasih Bapak. Saya akan melanjutkan materi di hari kedua. Hari kedua ini saya meresum 4 materi. Pertama, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu materi yang pertama ialah dari DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Dewan Eksekutif Mahasiswa ini merupakan organisasi indikator kampus, merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas. DEMA ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Selain itu, turunnya untuk lembaga eksekutif antara tugas DEMA yaitu yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati DEMA universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan Kementerian DEMA Universitas. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik. Selama 1 periode, Denmark ke depan memilih program kerja sebagai prioritas, yaitu sahabat desa. Jadi, kita memilih atau mau meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar, yang itu nantinya akan dikolaborasikan dengan UKM atau Senat Mahasiswa. Mungkin itu saja dari materi yang pertama saya ambil dari Dewan Peraturan Mahasiswa. Selanjutnya akan saya lanjut ke materi yang kedua, yaitu saya mengambil materi dari Senat Mahasiswa, yaitu atau SEMA. Senat Mahasiswa atau SEMA adalah lembaga legislatif yang ada di tataran mahasiswa yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi dari SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa University sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi program profesionalis. Adapun fungsi SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi dari SEMA yaitu yang pertama ada advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, yang keempat penggagasan. Tugas SEMA yang pertama mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Yang kedua
memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DEMA Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Yang kelima, yang keempat, ialah memfasilitasi aspirasi mahasiswa UI Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun wewenang SEMA yaitu yang pertama membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Nah, di sini tempat kita mengadu. Ada kesal tentang UKT ataupun apa, di sini tentang tempat kita mengadu kepada SEMA. Ada SEMA nanti yang akan menyalurkan kepada pihak yang selanjutnya. Yang ketiga, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilu. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang DEMA Universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja DEMA Universitas. Yang keenam, turut adil dalam mengkaji permasalahan. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PU. Yang kedelapan, memberikan peringatan kepada DEMA Universitas apabila ada hal yang bisa saya sampaikan dari SEMA atau Senat Mahasiswa. Akan saya lanjutkan ke materi yang ketiga. Dan materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga dengan judul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh yang dibahas oleh Ustadz Muhammad Hasanuddin Wahid. Yang pertama, Ustadz membilang bahwa kondisi negara kita masih pandemi dan sampai sekarang pandemi ini belum juga selesai. Kunci untuk mengendalikan pandemi ini ada dua, vaksinasi dipercepat atau disiplin berprokes. Efek dari pandemi bukan hanya kesehatan masyarakat ataupun kesehatan bangsa kita, tetapi adalah keturunan pertumbuhan ekonomi atau ancaman ekonomi. Tetapi alhamdulillah di Juli kemarin sudah menumbuh, perekonomian kita sudah mulai naik. Kuncinya kita sebagai mahasiswa, apalagi kita sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang begitu kampusnya 10 besar terbaik, kita harus menjadi generasi-generasi yang unggul dengan memiliki keagungan moral dan spiritual. Itulah yang paling penting, yang paling utama dimiliki oleh generasi-generasi kita, karena hanya akhlaklah yang menentukan kemajuan seorang umat. Percuma dia pandai dalam segala bidang, kalau dia tidak memiliki akhlak juga tidak akan dipakai oleh orang lain. Yang kedua, harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Kita sebagai mahasiswa, jangan mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Harus jadi orang yang banyak belajar. Harus jadi orang yang yaitu ialah mempunyai digital quotient. Apa itu? Contohnya seperti ini. Bukan hanya orang-orang yang IQ-nya tinggi yang bisa berhasil, tapi orang yang memiliki kecerdasan ditambah lagi elehan. Harus punya kesolehan yang bagus, yang mantap, yang sempurna. Mungkin hanya itulah resume yang bisa saya ambil dari Ustadz Muhammad Hasanuddin. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi akan kita lanjut ke materi yang keempat. Nah, materi yang keempat kita bahas dari Bapak Basri Z. Dan materi ini membahas tentang antara berArab dengan berislam itu kita susah membedakannya. Tidak sedikit orang Indonesia kita ingin lebih bangga dengan negara Arab. Tidak ada masalah bagi kita. Tapi kita harus menghargai atau jadikan negara kita yang terdepan ataupun yang nomor satu. Adapun Islam Nusantara itu adalah Islam yang tidak meninggalkan tradisi-tradisi kenusantara. Kita akan membahas tentang moderasi. Apa itu moderasi Islam? Definisinya yaitu jalan tengah atau berkeadilan seperti tadi. Mungkin hanya itulah yang bisa saya resume dari Bapak Basri Z. Terima kasih kepada Bapak Basri Z. Dan sekian dari pemateri saya dari hari pertama dan hari kedua. Mungkin ini adalah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.